Martial Master 5867. Ketika tangan besar Molly menembus tubuh binatang virtual itu terdiam sesaat. Seluruh tubuhnya yang besar sepertinya telah menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Ia gemetar dan matanya ngeri, membiarkan kekuatan melahap Molly menelan itu, menyapu seluruh tubuhnya. Haha, rasanya enak sekali. Molly merasa seperti tetesan kekuatan jurang mengalir ke tubuhnya, dengan cepat memperkuat auranya. Itu adalah kekuatan jurang maut. Binatang virtual ini sebenarnya memiliki sedikit jejak kekuatan jurang maut di tubuhnya. Hebat sekali. Meskipun jejak kekuatan jurang ini sangat tipis, ini merupakan pelengkap yang bagus untuk Demon Lee saat ini. Semua kekuatan jurang dalam binatang virtual ini diserap dan dimakan oleh Demon Lee. Dengan keras, di mata Kabru yang luar biasa, binatang virtual itu melolong, mati di tempat dan jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi aura tak kasat mata dan menghilang. Pada saat nafas menghilang, struktur teratur yang membentuk binatang virtual ini juga muncul di depan Qin Chen. Ini adalah murid Qin Chen sedikit menyusut. Tubuh fisik binatang virtual ini bukanlah benda nyata, tetapi sebenarnya terbuat dari semacam tubuh energi. Struktur tubuh energi itu sangat aneh, tetapi kekuatan pertahanan yang ditampilkannya sangat mencengangkan. Struktur tubuh seperti ini seperti perwujudan dari beberapa aturan khusus. Qin Chen memandang ke atas dengan serius dan melihat ke seluruh lapisan dunia virtual. Apakah ini manifestasi dari aturan dunia virtual? Jika demikian, maka aturan dunia virtual agak istimewa, karena Qin Chen dengan jelas merasakan sebelumnya bahwa aura binatang virtual sebenarnya tidak kuat, dan masih tetap ada, di tingkat kaisar. Kekuatan aturan, bahkan kekuatan aturan tingkat kaisar, dapat mencapai tingkat pertahanan yang menakjubkan, yang sudah sangat menakjubkan. Wos, pada saat ini, tubuh Molly bergoyang dan dia sudah sampai di sisi Qin Chen dan mendarat di Kabulu. Senior, kamu baik-baik saja. Kabulu memandang Molly dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Molly mengerutkan kening dan menatap Kabulu dengan kebingungan di wajahnya. Bukan apa-apa. Kabulu buru-buru menundukkan kepalanya, tapi dia sangat bingung. Dikatakan bahwa darah dalam tubuh Void Beast di lapisan Void Beast ini memiliki efek korosif khusus. Bahkan ahli tingkat kaisar puncak tidak dapat dengan mudah menolaknya Void Beast dan sepertinya baik-baik saja. Hal ini membuat Kabulu bingung. Mungkinkah informasinya salah? Ayo pergi, cepat. Molly menepuk punggung Kabulu, dan Kabulu terkejut dan segera melanjutkan terbang ke depan. Tapi di punggung Kabulu, Molly dengan bersemangat mengirim pesan ke Qin Chen. Iblis Qin, kamu baru saja merasakannya. Kan? Binatang virtual ini sebenarnya memiliki kekuatan jurang maut di tubuhnya. Apakah kamu memanggilku? Molly tertegun dan buru-buru menggaruk kepalanya. Itu Qin Chen. Itu hanya kesalahan lidah. Qin Chen meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa, baru saja melihat ke atas. Melihat lapisan dunia maya di sekitarnya, dia mengirim pesan. Molly, bagaimana dengan tubuh binatang virtual ini? Molly terkejut, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, memang, aturan sebelumnya jalan reruntuhan para dewa juga mengandung jejak jurang maut, nafas. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Qin Chen meliriknya. Ketika dia berada di bintang lava sebelumnya, Qin Chen merasakan sedikit jurang maut. Dia khawatir persepsinya salah. Tapi sekarang Molly berkata demikian, dia pasti tidak salah. Bagaimanapun, Molly memiliki darah jurang maut di tubuhnya. Kamu bilang, reruntuhan para dewa ini adalah medan perang pembangkit tenaga listrik laut kosmik kuno. Mengapa ada sisa kekuatan jurang maut? Mungkinkah tempat ini pernah menjadi medan perang antara laut kosmik dan jurang neraka? Molly mengerutkan kening. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa tidak ada informasi apapun di reruntuhan para dewa? Qin Chen bertanya lagi. Molly menyipitkan matanya, dan dia tidak bisa menjelaskannya kali ini. Klan jurang neraka, inilah musuh publik alam semesta.
Mungkin orang transenden biasa tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi mereka yang bisa memasuki reruntuhan para dewa adalah yang terbaik di antara para kaisar, jadi mereka tidak boleh bingung tentang hal itu. Sekalipun para kaisar agung tidak memahaminya, masih ada kaisar ilahi yang kuat itu, bukankah mereka juga memahaminya? Maksudmu, apa yang aneh dari reruntuhan para dewa ini? Molly terkejut. Saya hanya bisa menebak bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di reruntuhan para dewa. Adapun apa itu, kita masih perlu menjelajahinya, gumam Qin Chen. Dan ketika keduanya berkomunikasi, sebuah lembah gelap muncul di hadapannya, dan Kabru segera menurunkan ketinggian terbangnya dan perlahan menghilang ke dalam lembah. Apa yang kamu lakukan? Molly mengerutkan kening dan menepuk punggung Kabulu. Senior, saya menyembunyikan keberadaan saya. Lapisan dunia virtual penuh dengan bahaya. Jika saya terlalu terbuka di depan umum, saya akan ditemukan oleh orang kuat atau binatang virtual lainnya ketika saatnya tiba. Sebelum Kabulu menyelesaikan penjelasannya, dia dimarahi oleh iblis. Zi menyela, siapa yang menyuruhmu menyembunyikannya? Ah, terbang ke tempat yang jelas, kata Molly. Kabulu terkejut, senior, jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan menarik binatang virtual lainnya. Saya hanya ingin menarik binatang virtual lainnya. Tanpa kedatangan Void Beast, bagaimana saya bisa mengandalkan diri sendiri untuk memberi makan diri saya sendiri? Budidaya Demon Kin telah meningkat begitu cepat. Jika dia tidak bekerja keras, dia mungkin akan terdorong semakin jauh. Ah, Kabru tertegun. Dia tampak tidak percaya. Bagaimana senior ini bisa mengajukan permintaan seperti itu? Namun, ketika Molly berbicara, dia secara alami tidak bisa menolak. Jadi dia hanya bisa bergegas ke langit dengan rasa takut. Ledakan, begitu dia berada di atas lembah, dia mendengar suara gemuruh yang menakjubkan. Dan kemudian dia melihat 3 binatang virtual lagi yang memancarkan aura dingin keluar dari lembah di sampingnya. Aura yang terpancar dari tubuh besar itu membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Tidak, makhluk kosong lain ada di sini, Kabru terkejut. Hei, kenapa kamu panik? Ini saat yang tepat. Mata Molly membelalak saat melihat ini. Dia tertawa keras, dan dia tiba-tiba bergegas keluar dan bergegas menuju salah satu binatang virtual. Qin Chen juga pindah. Struktur tubuh binatang virtual sebelumnya membuatnya sedikit penasaran. Kekuatan memadatkan tubuh binatang virtual itu rata-rata, tetapi pertahanannya sangat luar biasa sehingga tidak dapat dibentuk oleh struktur biasa-biasa. Jika Anda bisa menguasainya, kemungkinan besar pertahanan Anda akan meningkat pesat. Dalam sekejap, Qin Chen dan Molly segera bertarung dengan binatang virtual. Ledakan. Molly berdiri tepat di atas binatang virtual, seperti dewa iblis, memancarkan aura yang menakutkan. Ketika binatang virtual itu melihat ini, ia gemetar dan berlutut di tempat, bahkan tanpa keberanian untuk melawan Molly. Dengan kepulan, Molly memasukkan lengannya ke dalam tubuh binatang kosong itu di tempat, dan darah hitam segera berceceran untuk dipatahkan oleh Kaisar Puncak, Matali seperti kertas. Qin Chen menekan satu tangan pada binatang virtual lainnya. Bum bum bum, binatang virtual itu berjuang keras. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Qin Chen. Naga raksasa itu menekannya, tidak mampu melawan sama sekali. Qin Chen mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, memadatkannya menjadi pedang, dan menebas binatang virtual itu. Kepulan. Dalam kehampaan, ada fluktuasi spasial yang menakutkan, dan binatang virtual besar di bawah telapak tangan Qin Chen tiba-tiba terbagi menjadi 5 bagian. Setiap bagian dari tubuh binatang virtual itu perlahan menggeliat dan meronta dengan keras, mencoba untuk bersatu kembali, tetapi di bawah tekanan aura Qin Chen, tidak mungkin untuk menyatu. Apakah kekuatan Void Beast ini begitu lemah? Melihat pemandangan ini, mata Kabulu membelalak. Sebelum datang ke reruntuhan para dewa,
Klan dan saudara perempuan saya memperingatkan saya berkali-kali bahwa saya tidak boleh memasuki dunia virtual dengan gegabah dan berhati-hati saat bertemu dengan binatang virtual. Tapi pemandangan di depannya mengejutkan Kabulu. Binatang virtual ini sepertinya tidak begitu bagus. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ditekan dengan mudah? Mengaum, pada saat ini, binatang virtual ketiga ditakuti oleh Aura Molly dan Kinchen. Setelah mengaum, ia bergegas menuju Kabulu tidak jauh. Hehe, kamu siap berangkat? Mari kita lihat bagaimana binatang ini menekanmu. Kabulu tertawa, karena binatang virtual ini sangat lemah. Apa yang harus dia takuti? Ledakan, cakar tajamnya terentang dan langsung bertabrakan dengan tubuh makhluk kosong itu. Bang! Saat berikutnya, Kabulu seperti seorang lelaki kecil yang ditabrak oleh binatang buas yang besar. Dia terlempar di tempat dan menghantam gunung tidak jauh dari sana dengan suara dentang. Beberapa tulang rusuknya patah darah dan hampir pingsan. Apa-apaan ini? Kabulu mendongak dengan bingung. Benar-benar bingung. Bukankah binatang virtual ini sangat lemah? Kenapa kamu begitu mesum?